أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini telah kita bacakan bersama ya surat Ar-Rum ayat 20 sampai 24. Mudah-mudahan yang menyimak, yang mendengarkan atau yang membuka terjemahnya atau tafsirnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, insyaallah kita akan langsung mulai untuk pemateri kita yang pertama. Ya, sedikit kenalan untuk pemateri kita yang pertama. Beliau Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA. Ya, beliau yang pertama adalah mertua saya ya. Yang pertama beliau mertua saya ya. Yang kedua ya beliau pembina dari Marwah Muslimah Center. Ya, jadi yang mau tanya-tanya tentang masalah syariah, masalah fikih ya, karena beliau spesialisasinya di fikih ya. Mau tanya bagaimana sih kalau misalnya untuk wanita ya yang ingin menikah ya, atau misalnya mau WhatsApp ya, bagaimana hukum fikih A, B, C sampai Z ya. Beliau S1, S2 di luar negeri ya, S1 di Sudan, S2 di Mesir ya. Di Sudan ya, dua-duanya di Sudan. Insyaallah kita akan simak ya pemaparan materi dari guru kita. Kepada guru kita kami persilakan Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA. Kepada Ustazah kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin hadirat, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup miris melihat jumlah ikhwan yang minimalis. Apalagi yang minimalis ini enggak semuanya single ya. Udah ada yang double, ada yang triple. Iya, berharap sih mungkin dengan berjalannya waktu jumlah ikhwan semakin banyak, itu harapan kita. Ya, karena memang kalau kita bicara tentang fikih munakahat, saya selalu berharap memang ada jumlah akhwat dengan jumlah ikhwan yang paling tidak hampir sama. Kalau ini memang kemarin pekan lalu 48 orang, 40 lebih akhwat, ikhwannya cuma 7 orang ya, pekan lalu. Pekan ini terdaftar 63. Kita lihat nanti realisasinya. Karena biasanya 63 berjalan baru agak siangan baru penuh. Ya, yang terdaftar 63 atau 67 malah tadi. Yang pekan lalu itu terdaftar 70 lebih, yang hadir 47. Saya khawatir yang terdaftar 63, yang hadir setengahnya jangan sampai ya, naudzubillah min dzalik. Karena pekan lalu itu juga materi yang disampaikan adalah tentang LGBTQ dengan fungsi dan peran reproduksi. Sebagai prolog ya, urgensi kita mengadakan ini, mengadakan daurah munakahat, mengadakan pembekalan pranikah dan pernikahan. Jadi untuk yang baru-baru, ibu dan pasangan baru, misalnya bapak ibu yang baru menikah ya, atau mungkin baru punya anak satu yang dulu mungkin belum sempat ikut pembekalan di BP4 ya, ini kita lihat pembekalan ala syariatnya. Artinya kalau BP4 mungkin dari sisi hukum negara ya, tapi kalau ini kita bicara dari sisi hukum Islam ya, agar pernikahan itu barokah, paling tidak ada samaranya, sakinah, mawaddah, rahmah ya, sesuai tujuan pernikahan dalam Islam. Ketika kita doakan barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, itu barokah yang kita cari. Keberkahan dalam kondisi senang dan keberkahan dalam kondisi susah. Wa jama'a bainakuma fi khair. Ketika dalam kebaikan silakan bersatu, kalau sudah tidak ada keberkahan dan kebaikan silakan berpisah. Makanya nanti materi di akhir-akhir ada materi talak. Karena itu produk hukum Islam. Ya, jadi hukum Islam enggak cuma nikah, enggak ada talak, tidak. Kalau sudah tidak barokah, tidak dalam ketaatan, mohon maaf berpisah lebih baik. Ya, jadi ada produknya ya. Itu yang harus dipelajari karena dikit-dikit kita dengar kasus-kasus yang maju itu kadang-kadang namanya masih muda, emosi yang maju, sedikit ada masalah lo gue N gitu ya. Padahal masalahnya simple, lo gue N. Nah, ini nggak bisa ya. Jadi lo gue N itu masalahnya bercandanya dengan seriusnya jatuh. Bercandanya jatuh, seriusnya jatuh, dan masih sedikit pasangan-pasangan yang paham. Kalau itu bercanda saja jatuh. Pulangin aja deh ke rumah orang tua. Nah, kalau pulangnya mudik boleh. Tapi kalau pulangkan saja ke rumah orang tua dalam kerangka pisah dan yang laki-laki mengatakan, "Ya, saya terima permintaan kamu." Itu juga bisa jatuh. Makanya ini yang penting untuk difahami. Nanti nextnya ke depan kita akan bicara produk syariat yang lebih dalam lagi. Ada talak ya. Ada juga mediasi. Faba'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau ada pertengkaran, ada mediasi. Ada utusan dari keluarga suami dan ada utusan dari keluarga istri. Untuk apa? Islah. Ya, yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau keduanya pengen islah, semoga Allah menyepakati, memberikan taufik ya dan hidayah, itu harapannya. Nah, kita jadi agak flashback sedikit ke depan. Kalau kemarin adalah sebabnya, alasannya kita buat pembekalan agar yang memasuki jenjang pernikahan dan sedang bersiap mencari pasangan faham kenapa harus menikah. Ya, jadinya kalau sekarang kalau sudah paham maka akan memulai proses. Semoga dapat. Entah dapatnya sama-sama di perkumpulan ini atau ketemunya di luar. Wallahu alam, qadarullah, enggak ada yang paham. Ya, karena saya juga sebenarnya kontributor di Sehati Darut Tauhid.
Sehati Darut Tauhid itu banyaknya ikhwan, tapi banyaknya ikhwan yang duda di Sehati Darut Tauhid. Akhwatnya banyaknya gadis. Kan dilema banget ya, kenapa enggak nikah aja gitu ya. Yang gadis sayangnya mencarinya yang bujang ya. Sedangkan nah ini dia ya, yang duda siapa aja deh gitu. Nah, jadi kayaknya kita lagi berpikir kalau yang usianya sudah cukup kita akan cross dengan sehati ya. Nggak apa-apa kan duda, yang penting dudanya pisah baik-baik. Ketika pisah baik-baik nggak masalah gitu ya. Jadi memang yang khawatirnya kan duda istrinya meninggalnya dibunuh. Nah itu nggak mau itu yang bahaya. Makanya saya kalau tanya ada duda berpisahnya bukan bercerai tapi ditinggal mati, saya tanya meninggalnya kenapa istrinya, saya harus tanya memastikan istrinya meninggal kenapa, jangan sampai dibunuh dia gitu ya. Nah itu yang bahaya. Jadi memang penting untuk nggak ada aib antara duda dengan janda, nggak aib, itu bukan status yang aib di masyarakat Islam, bukan status yang aib, hanya di Indonesia itu jadi aib ya. Di masyarakat internasional duda dengan janda itu bukan satu yang aib. Artinya ini penting untuk kita pahami. Makanya kenapa kita ayo start dari awal, nggak masalah sampai nanti insya Allah semoga ketika launching di akhir pertemuan, ini bukan akhir pertemuan akhir segalanya, insya Allah cuman batch 1 ya, baru kalau kita mau lihat bab pertama, karena nanti akan buat lagi bab kedua, bab ketiga, bab seterusnya. Untuk yang pertama kali, kelompok pertama batch 1 ini cuma sampai 5 kali pertemuan. Terakhirnya kita launching Ma'ruf Center, Marwah Ta'aruf Center, Marwah Ta'aruf Center. Nanti kerjasamanya sama Ta'aruf Center yang lain, ada Sehati Darut Tauhid ya. Nanti kita insya Allah buka kontak juga dengan punyanya Ustadz Khalid Basalamah ya. Kita pengen kontak, artinya apa, nanti kita bisa switch, karena ada kalanya memang jodoh itu harus diikhtiarkan, diupayakan, dicari, walaupun hasil wallahu alam di tangan Allah ya. Agar pernikahan barokah, bismillah, dari ta'aruf hingga walimatul urs ya. Pilihan membujang atau menikah, single atau menikah, ini pilihan. Tapi yang jelas kalau kita orang yang mengaku muslim dan mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya memilih yang seperti Imam Asy-Syafi'i pilih. Kalau seandainya, ini kata-kata Imam Syafi'i, kalau seandainya besok saya akan mati, kalau seandainya saya tahu besok mati dan saya belum menikah, maka malam ini saya akan menikah. Kira-kira kalau secara logika, secara logis, ada yang mau nggak perempuan yang tahu suaminya besok mati nikah sama dia, mau nggak? Nggak ada yang mau. Tapi kata Imam Syafi'i, seandainya saya tahu besok menikah dan saya masih single, saya akan menikah malam ini. Kenapa? Karena menikah itu melengkapi nisfuddin, melengkapi separuh dari agama. Harusnya yang ideal begitu menikah 100% agamanya. Walaupun kenyataannya tidak seperti itu. Karena apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah wanti-wanti, fattaqu binisfil baqi. Kalau dengan menikah dapat 50%, yang 50%-nya lagi itu kan upaya sendiri, upaya pribadi. Takutlah terhadap yang 50%-nya. Yang sebelum menikah harusnya sudah dipenuhi oleh kita ya. Dan surat An-Nur ayat 32 ini fi'il amr. Kayaknya banyak yang backgroundnya bahasa Arab ini. Ya, jadi ngerti kalau fi'il amr itu kalimat perintah. Wa ankihu, dan nikahkanlah. Perintahnya ini khitabnya siapa? Yang dituju kepada siapa? Kepada orang tua. Kepada auliyail umur, ada guru, ada ustadz ya. Ada pengelola majelis taklim, ada kiai, ada ustazah ya, ada dosen, semuanya diajak bicara oleh Allah. Tolong kalian nikahkan orang-orang yang di bawah kalian dalam pengasuhan kalian. Jadi kalimat perintah untuk segera menikahkan, mencarikan pasangan, menjodohkan. Tapi ternyata orang-orang yang sendirian itu enggak sembarangan dijodohkan sama yang sendirian gitu ya. Ketika disebut wa ankihul ayama, nikahkanlah orang-orang yang sendirian. Sendirian itu berarti ada gadis, bujang, janda, duda. Makanya kalau di masyarakat Arab, janda dengan duda itu enggak bertahan lama ya. Biasanya selesai masa idah ya nikah lagi. Walaupun ditinggal wafat, habis masa idah ya nikah lagi. Life must go on katanya. Hidup harus berlanjut. Dan itu kita dapati di masyarakat yang ada sekarang, yang tengah di bumi hanguskan. Tanah para anbiya, kiblat pertama kita ini di bumi hanguskan di Palestina. Gak ada masyarakat yang udah habis itu sumo ya, susah move on.
pasangannya wafat terus nggak nikah lagi, nggak ada yang sumo. Ya, mereka tahu dengan menikah mereka akan punya keturunan. Maka yang namanya keturunan-keturunan itu yang dicetak sebagai mujahid. Sebagai mujahid dan mujahidah untuk melanjutkan perjuangan mereka. Kalau tidak habis, ya rakyat Palestina habis. Jadi mereka memang sudah mengatakan yang untuk perempuannya ini adalah pabrik pahlawan, Sani'atul Abtal, pabriknya pahlawan. Dengan kesadaran itu adalah pabrik pahlawan, tidak ada kata putus asa atau bosan melahirkan, tidak. Slogan child free di Palestina gak laku, child free gak laku ya. Jadi lakunya cuma di luar Palestina, gak mau punya anak itu gak laku di sana ya. Kenapa? Karena sadar yang namanya pernikahan itu ibadah, melahirkan itu ibadah. Ya, bahkan mencetak para mujahid itu ibadah. Ketika perintahnya nikahkanlah, maka semuanya, semua kita, termasuk saya itu resah kalau lihat surat An-Nur ayat 32. Mahasiswi banyak belum nikah, saya resah. Santriwati banyak belum nikah, saya resah. Ya, murid-murid saya banyak yang belum nikah, saya resah. Karena ini perintah dari Allah, jadi pengennya ngejodoh-jodohin orang terus ya. Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Masalahnya yang dijodohin ini ada standarnya. Ya, ada syarat dan ketentuan berlaku, SKB ya. SKB-nya apa? Nomor 1 soleh dan solehah, jelas. Jadi nggak bisa asal sembarangan. Oh, kamu punya anak, iya. Terus sebelah sana punya anak, jodohin. Lihat dulu backgroundnya, latar belakangnya, pemahaman agamanya. Kita nggak boleh beli kucing dalam karung. Nggak, misalnya kita daftarkan diri ke Biro Jodoh Internasional. Tahu-tahu ada yang mau, wah pintar bahasa Arab, orang Mesir ya iyalah pintar bahasa Arab. Main dijodohin, kejadian ibu ya, putri dari sahabat saya. Begitu dijodohkan menikah baru 4 minggu babak belur badan yang perempuan, dipukulin. Oh nggak kenal, saya sudah protes dari awal. Kenapa dijodohkan dengan orang yang tidak kita kenal, tidak tahu latar belakangnya, siapa orang tuanya, apa pekerjaannya, bagaimana kesehariannya. Mohon maaf, 4 minggu main ke rumah ternyata babak belur. Ya, jadi sampai mengatakan wajar nggak kalau 4 minggu kita tuntut cerai? Wajar, kalau babak belur wajar. Ya, wajar, itu nyawa harus dipertahankan ya. Sangat disayangkan akhirnya 5 bulan atau 6 bulan kemudian akhirnya bercerai, tapi kondisi sahabat saya yang putrinya bercerai, sahabat saya sudah wafat. Ngenes, wafatnya TBC. Mikirin anak dengan menantunya ya, menantu pilihannya yang salah pilih di Biro Jodoh Internasional. TBC simple banget, 4 bulan TBC wafat. Ketika keesokan harinya wafat, saya masih di Arafah lagi wukuf kemarin. Malamnya saya masih ngobrol dengan dia, masih WA-an. Paginya wafat, tapi dia sudah mengatakan saya TBC karena mikirin. Ya gimana nggak kepikiran ya? Anaknya babak belur, ya laki-laki ini orang Mesir nggak bisa diajak ngomong bahasa Indonesia, dia nggak bisa diajak ngomong bahasa Arab karena kitanya yang mungkin dianya nggak bisa bahasa Arab, orang Indonesianya. Bisa diajak bicara pakai bahasa Inggris karena memang dia mentor Inggris. Tapi yang paling utama adalah akhlak dan agama. Agamanya sholat subuhnya jam 11 siang. Apakah itu sholat subuh? Bukan ya. Makanya saya bilang harus kenal wassalihina min ibadikum wa imaikum. Yang soleh dan solehahlah yang dijodohkan. Makanya tujuan membentuk Ma'ruf Center atau Marwah Ta'aruf Center, kita ingin membentuk kesamaan visi misi, kesamaan cara pandang dalam syariat. Agar apa, kalau kita sudah menjadi pribadi muslim, fardun muslim, insya Allah ya visi misinya sama, tujuannya sama-sama ibadah. Maka orang yang sudah paham bagaimana harusnya berinteraksi dalam keluarga, ketika maju bersama dalam satu bahtera, insya Allah kendala-kendalanya akan lebih sedikit. Ya, jadi kalau ada masalah juga bisa dikonsultasikan kepada kita yang jadi mak comblang tanda kutip ya. Jadinya harusnya seperti itu, diselesaikan bersama ya. Wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nah, ini syarat kedua. Iyakunu fuqara ayyughnihimullahu min fadlih. Sangat jarang di masa ini ada yang sudah punya pekerjaan walaupun mungkin gajinya masih di bawah 5 juta, 3 juta ya. Udah siap maju bertempur untuk menikah, jarang.
Padahal janji Allah itu ini dalam surat An-Nur 32, apa kurangnya janji Allah? Kalau mereka fuqara, seandainya miskin, bukan miskin lagi, fakir itu di bawah miskin. Kalau miskin itu hari ini ada, besok nggak tahu gimana. Kalau fakir hari ini pun tidak cukup. Allah janjikan iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka fakir, Allah akan memberikan kecukupan dengan menikah. Jadi menikah itu mendatangkan rizki. Sama kayak orang punya anak, anak itu membawa rizkinya masing-masing. Gak ada anak yang tergantung dari orang tua rizkinya, mohon maaf. Banyak orang tua yang takut punya anak karena katanya apa? Berat, karena ngasih makan anak. Sombong sekali. Yang ngasih makan anak itu Allah, bukan orang tua, ya. Orang tua cuma disuruh kerja. Orang tua cuma disuruh banting tulang, ikhtiar, bukan cari makan untuk anaknya. Ikhtiar, dengan begitu Allah bukakan pintu-pintu rizki untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anaknya. Ikhtiar yang maksimal. Kalau ikhtiarnya nggak maksimal, ujian lain, ya. New capture namanya itu bab lain itu. Ya, kalau tidak, ya, kalau kita tidak maksimal, makanya kenapa harus maksimal? Karena dengan usaha yang maksimal Allah akan rubah kondisi kita dari susah jadi mudah, insya Allah, kalau ketaatan kita jalan. Karena masalahnya kadang-kadang ketaatan kita yang tidak jalan, ya. Kenapa? Surat At-Talaq ayat 2 dan 3 itu di Indonesia unik namanya. Ada yang tahu apa namanya? Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Itu di Indonesia dikasih nama. Orang Indonesia ini kan gemar memberi nama, ya. Semuanya ada singkatannya. Semuanya ada namanya, ya. Ayat 1000 dinar. Cuma di Indonesia itu ada penamaan ayat 1000 dinar. Apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, takwa itu apa? Taat tanpa reserve, mengerjakan seluruh perintah dan menjauhi seluruh larangan. Dijamin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, selalu ada solusi dari masalah apapun juga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dikasih rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Kalau ada yang datang konsultasi, konseling bilang, saya masalahnya banyak Ustazah, gak selesai-selesai, rezeki saya juga sempit dan seret, padahal saya sudah sholat, puasa, sedekah juga, tilawah juga, qiyamul lail juga, saya salahnya apa? Saya cuma bilang kurang takwa. Karena itu kata Allah, sadaqallah, kurang takwa di mana? Saya kurang apa coba? Mohon maaf kalau masih ngotot kurang apa, kurang ajar namanya sama Allah, ya. Karena kalau sama Allah itu harus totalitas semuanya, all out. Ternyata benar ketika diusut, ada apa dengan orang ini? Benar, kurang ridho dan kurang ikhlas terhadap takdir Allah. Suaminya wafat ketika pandemi, berarti syahid COVID, minas syuhada insyaallah, termasuk syuhada COVID. Tapi dia kesel, begitu dikasih suami yang baik, umurnya pendek. Dulu suami pertamanya itu nggak baik dan sampai sekarang masih hidup. Tapi suami keduanya baik, umurnya pendek. Saya bilang memang kalau yang baik biasanya umurnya pendek. Makanya kadang-kadang kalau orang jahil suka berpesan, Ustazah jangan kebaikan, ntar matinya cepat katanya. Ya, jadi memang dia kalau lagi kesel itu nggak ada beras, dia pandangin foto suaminya sambil ngomel. Mas, kenapa kamu mati duluan? Sekarang saya mau beli beras aja susah tahu. Nah, itu ngomel, ya. Makanya saya bilang itulah kenapa Allah persulit. Allah tetap sempitkan rizkinya. Ya, padahal dia katanya sudah sholat, puasa, kemudian sudah qiyamul lail dan tilawah, dan kadang sedekah kalau ada rizki. Jadi syarat kedua, totalitas kepada Allah, tetap bekerja walaupun tidak punya pekerjaan tetap. Beda, pekerjaan tetap itu ngantor, gajinya rutin bulanan. Tapi kalau tetap bekerja, dia akan gerak setiap hari. Penghasilannya sifatnya fluktuatif. Ya, kalau dia makin takwa naik penghasilannya. Kalau dia kurang takwa turun penghasilannya. Ya. Jadi jangan juga kantor itu jadi sebuah momok, ya. Jadi kayaknya harus ngantor, kalau nggak ngantor nggak bisa nikah. Kata siapa? Yang penting gerak dan kerja. Kalaupun tidak di kantor, ya. Bumi Allah ini luas, pekerjaan itu banyak, ya. Apapun bisa menghasilkan. Iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Nah, sesudah kita fahami konsep tadi, maka bersiap terus menjemput rezeki Allah, dan ayo ikhtiar memilih pasangan sesuai kriteria Allah, bukan sesuai selera kita.
Kalau selera kita pastilah kalau yang laki-laki pengennya yang cantik, yang kaya, yang solehah, yang lemah lembut, yang baik. Yang perempuan milihnya sama, yang ganteng, yang kaya, yang soleh, ya, yang santun, yang lemah lembut, yang akhlaknya baik. Itu sudah merupakan standar manusia seperti itu. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Dijadikan syahwat itu indah semua dalam pandangan manusia. Ya, masalahnya kalau standar Allah apa? Kalau untuk memilih calon suami, idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kalau datang menghitbah putri kalian, ada 2 syarat yang harus dipenuhi oleh datang yang meminang tadi. Yang kalian ridho agama dan akhlaknya. Agama maksudnya praktek ya, ibadahnya, pemahaman agamanya. Dia Sunni apa Syi'i? Kalau Syi'i nggak usah, tinggalkan saja kalau orang Syiah. Kalau kita Sunni mengikut sunnah Rasul, maka carinya yang Sunni. Makanya pertama kalau ditanya Muslim, iya Muslim. Salat enggak? Salat di mana? Salatnya di masjid? Berjamaah enggak? Berjamaah, sudah. Jadi kalau dulu waktu di Sudan itu ada satu kebiasaan masyarakat Sudan. Kalau laki-laki sama laki-laki kenalan. Pertama yang ditanya Muslim? Iya. Salat enggak? Iya. Fil jami' ditanya di masjid enggak? Kalau sudah bilang Muslim, salat 5 waktu di masjid langsung dipeluk. Saudara. Itu pertanyaannya unik. Muslim, salat, fil jami' di masjid enggak berjamaah? Kalau iya langsung peluk. Saudara, ya. Masya Allah, itu pertanyaan orang Sudan kalau pertama kali ketemu sama orang. Yang laki-laki nanyanya gitu. Ya, Masya Allah itu standar ya. Standar untuk cari calon suami atau calon menantu laki-laki ya. Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Kalau agamanya kita sudah ridho, nah kemudian yang kita cari apa? Khuluq, akhlak. Karena kalau agama bisa dibilang hablum minallah, maka akhlak itu hablun minan nas. Gimana caranya mendapatkan testimoni kalau orang ini baik? Jadi mohon maaf kalau dalam proses ta'aruf jangan tersinggung kalau diselidiki. Jangan tersinggung kalau kita ternyata ada orang mencari tahu tentang kita, menggali info dari mana? Dari tempat kos kita, dari tetangga kita, dari abang kita, adik kita, orang tua kita. Biarkan mereka menggali info. Kita baik atau tidak, kita pelit apa tidak. Karena kalau ditanya pelit enggak, pasti kita jawabnya enggak. Apakah kamu pelit? Enggak kok, saya enggak pelit. Padahal mungkin pelit banget. Ya, jadi memang wajar untuk mencari ya persaksian dari orang-orang yang kita kenal ya, yang biasa berinteraksi. Nah, makanya ketika kita ta'arufnya pakai sosmed, ta'arufnya online, enggak kenal sama orangnya, kita mau nanya siapa? Referensi siapa? Bagaimana mungkin kita percaya dengan orang yang tidak kita kenal? Harus ada yang kita kenal dan sudah kenal sama orang tersebut. Makanya kenapa tidak mudah. Memang ada yang baik, ada, saya punya teman juga kenalan online sampai sekarang awet. Ya sampai sekarang alhamdulillah. Cuman kasusnya itu 1001 mungkin. Kalau tidak banyak sekarang penipuan dan pembunuhan. Ya berawal dari online. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita sudah ridho agama dan akhlaknya, fazawijuhu, segera nikahkan. Karena kalau tidak segera, yang terjadi kemudian adalah fitnah di atas muka bumi. Maksudnya apa? Ketika ada orang soleh datang melamar, kita lepas hanya gara-gara alasan miskin, belum tentu yang berikutnya datang melamar lebih baik, belum tentu. Kan kita berharap pasti nanti ada yang lebih baik. Kalau nanti yang datang lebih buruk gimana? Memang lebih kaya, tapi kayak tadi sholat subuhnya jam 11. Ya, dan suka mukulin. Nah, itu kaya tapi babak belur. Enak enggak? Kaya tapi babak belur, kayaknya enggak enak ya. Ini kerusakan yang terjadi. Kalau laki-laki yang dicari adalah agama dan akhlak, maka kalau wanita apa? Jujur ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim, artinya tidak bohong. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan laki-laki mencari dari sisi wanita apa? Tunkahul mar'ah li arba'. Wanita dinikahi karena 4 hal. Yang pertama 5 liha, karena agamanya. Karena hartanya. Karena hartanya 5 liha, wali hasabiha, karena keningratannya. Ya, jadinya nasab dan keturunannya itu yang biasanya dicari. Pertama harta, kedua ningrat atau tidak. Yang ketiga wajamaliha, karena kecantikannya.
Yang terakhir baru sebab keempat yang paling akhir walidiniha, karena agamanya. Rasulullah SAW mati-mati fadfar bidatid din, carinya itu paling bagus yang karena agama. Taribat siadak, ini saya kamu tidak akan menyesal. Gak akan menyesal kalau menikahi wanita karena agamanya. Gak semata karena apa, dia kaya, dia ningrat, dia cantik. Nah, karena agama ini yang paling susah dicari untuk zaman ini. Makanya Rasul udah wanti-wanti dari dulu. Kalau ada seorang pria datang melamar sambil bertanya, kamu punya harta berapa? Nanya ke perempuan, kamu penghasilannya berapa? Atau kamu punya harta apa saja? Maka kata Rasulullah SAW, hati-hati. Fahuwa lis, kata Rasul, dia adalah maling. Rasul yang bilang ya. Karena yang boleh nanya harta itu bukan laki-laki, tapi perempuan boleh tanya. Maaf, panjenengan berapa penghasilannya sebulan? Itu boleh nanya. Tapi kalau yang laki nggak boleh nanya. Maaf, ukti kerja di mana ya? Gajinya berapa? Nggak boleh. Karena kalau keringat istri itu hasilnya total milik dia sendiri. Ya, itu yang nanti akan kita bahas dengan Dr. Muhammad Yusuf Siddiq, ya, Dr. Yusuf. Muhammad Dr. Yusuf Siddiq ini nanti insya Allah di jam 10. Ya, insya Allah memang beliau ada bukunya juga tentang nafkah. Jadi kalau perempuan itu punya penghasilan dari keringatnya sendiri, itu milik dia sendiri. Laki-laki kalau mau pakai boleh nggak? Boleh, pinjem. Boleh pinjem, boleh nanti kalau misalnya diikhlaskan sama istrinya ya sudah, alhamdulillah. Ya, tapi kalau istri gimana Kak terhadap suami? Kalau nggak dikasih boleh minta, karena ada haknya ya. Nanti insya Allah akan dibahas lebih mendalam oleh Dr. Yusuf. Nah, ini ada satu kisah ketika di Sudan ada seorang wanita sengaja dia waktu itu zuhur. Dia ke masjid menanti orang yang salat zuhur selesai. Begitu selesai salat zuhur berjamaah, dia temui imam salatnya. Wahai Pak Imam, mohon maaf tolong umumkan kepada para jamaah yang ada di masjid ini yang laki-laki. Ada enggak yang berminat menikahi saya? Si perempuan ini berdiri di mimbar di depan. Akhirnya Pak Imam mengumumkan, maaf jamaah pria, jangan berjalan dulu, jangan bangkit dulu dari tempatnya. Ada enggak yang berminat menikahi wanita ini? Ya, di Sudan, orang Sudan ya, orang Afrika. Atas jamaah pria hanya melihat terus nunduk, berarti enggak ada yang minat. Dihitung sama Pak Ustadznya. Saya hitung ya sampai 3, 1, 2, 3, enggak ada yang minat, maaf. Nggak ada yang minat ukhti, ya sudah kata perempuan ini, kalau gitu saya berlalu. Nah, ketika dia keluar lewat pintu belakang ternyata ada salah satu jamaah yang mengikuti. Penasaran, ini perempuan datangnya pakai apa? Begitu diintip ternyata pakai Mercy. Lantas yang laki-laki tadi yang ngintip langsung mengejar Pak Imam. Pak Imam, saya mau menikahi perempuan tadi. Berarti karena harta, pertama benar. Nah, ketika yang laki-laki tadi menuju ke Pak Imam mengatakan gitu, Pak Imamnya langsung ya, imam salat itu, Pak Ustadznya langsung ke depan, berlari menuju si perempuan tadi. Maaf Dek, ini ada yang minat menikahi Anda. Ya, apa kata perempuan tadi? Mohon maaf, penawaran hanya berlaku di dalam masjid, di luar tidak. Karena kalau di luar sudah kelihatan mobilnya, ya, makanya niat sudah akan berbeda. Kalau tadi nolak kenapa? Begitu lihat mobil jadi mau, ya. Nah ini dia, jadi memang penting untuk kita pahami ketika ada yang bertanya kenapa Anda mencarinya di masjid. Karena dia mengatakan paling minimal resikonya ketika seseorang terjaga sholat 5 waktunya berjamaah. Makanya dia kejarnya zuhur. Kenapa zuhur? Di Afrika, di Sudan itu cuma ada 2 musim. Musim panas dan musim panas sekali. Ya panas, kita pernah yang 60 derajat Celcius. Panas, tapi saya lebih betah di Sudan dibanding di Mesir ya. Padahal Mesir itu ummud dunia katanya, surga dunia, ibunya dunia. Tapi akhlak kurang di Mesir. Kalau orang Sudan Masya Allah lembut-lembut dekat dengan Al-Quran ya. Bahasa Arabnya juga fushah Masya Allah. Dulu indah, tapi sekarang hancur lebur karena peperangan dan tidak ada yang pernah memblow up untuk mengangkatnya ke media. Padahal hancurnya sama dengan Palestina. Kenapa? Karena memang jelas itu perangnya perang agama di Sudan. Sama, Palestina juga perang agama, cuman banyak kepentingan karena 3 agama di sana. Kalau di Sudan, Islam lawan Kristen. Hancurnya sama. Presiden yang solehnya Umar Bashir juga nggak jelas sekarang hidup atau tidak sesudah digulingkan dan dipenjara.
Ya, jadi itu satu kesedihan tersendiri kalau kita mau lihat banyak masalah di dunia ini. Masalahnya kadang-kadang kita menyelesaikan masalah kita sendiri saja masih bingung gimana nyelesain masalah umat ya. Ya, kemudian tazawwajul wadudul wadud fa inni mukatsirun bikumul umam. Nikahilah wanita yang penyayang dan subur. Tahunya gimana? Kalau penyayang kita bisa tanya sama orang-orang yang berinteraksi dengannya. Ya, dan kalau subur berarti kita harus nikahin janda ya yang punya anak banyak. Ya enggak ya. Jadinya bisa ditanyakan mungkin tante kita, ibu kita, bibi kita, adik kita, suruh tanya jadwal menstruasinya rutin enggak tiap bulan, banyak enggak gitu ya. Kalau dokter biasanya bertanya 3 hari deres enggak, itu dokter tuh kalau kita lagi cek kesuburan. Apa enggak apa-apa nanya begitu? Enggak apa-apa, itu hak, karena kan kita pengen menikah dengan tujuan ingin punya keturunan. Makanya untuk yang zaman ini sangat disayangkan. Kebanyakan karena terikut programnya feminis mengusung apa slogan child free, nggak pengen punya anak, maka menikah juga males akhirnya. Ketika menikah males, nggak pengen punya anak, maka itu yang kita khawatirkan. Ujung-ujungnya apa? Menikah sesama jenis. Jeruk makan jeruk. Kalau jeruk makan jeruk nggak akan punya anak memang, ya. Nggak akan punya anak kalau jeruk makan jeruk. Itu yang kita khawatirkan ya. Makanya jumlah manusia di atas muka bumi ini akan punah berikutnya. Mungkin akan lebih banyak hewan. Ya, nah kalau hewan ya sudah lebih banyak populasinya dibanding manusia, hati-hati. Nanti yang diterkam hewan itu adalah manusia ya. Itu yang kita khawatirkan. Jadi bukan hewan yang kita pelihara, akhirnya nanti manusia yang akan jadi dimangsa oleh hewan ya. Makanya Rasulullah SAW sendiri sudah mencontohkan banyak sekali dari para sahabat ridwanullah alaihim yang memang keturunannya ya tidak terhitung, seperti Ali bin Abi Thalib. Itu punya anak 32 orang ya, dari beberapa istri. Kalau dari Fatimah memang tidak banyak, hanya 4 atau 6 kalau nggak salah dari Fatimah. Selebihnya dari istri yang lain. Kalau di akhirat itu penampilan beda. Di dunia ini jadi ternyata cuma penampakan ya. Di dunia ini cuma penampakan, yang nanti begitu masuk surga casingnya diganti. Tinggi kita 40 meter semua. Uruban atroba, usia 28-30, nggak ada yang 17 tahun ya. Kalau anak 17 tahun itu ababil namanya, ABG labil. Jadi usia matang semua. Matang semua, kalau sudah 28 tahunan sudah matang, itu penduduk surga. Penduduk surga tingginya 40 meter. Jadi sekarang kadang-kadang kita suka, aduh yang carinya tinggi, yang nyarinya yang tinggi-tinggi misalnya ya. Susah. Zaman sekarang kalau yang tinggi mau berpasangan dengan yang tinggi. Kata orang dulu kalau mau cari yang tinggi dan hitam manis itu namanya tiang listrik ya. Jadi agak susah nyari-nyari yang ideal. Kalau mau minta pun seperti Umar bin Khattab meminta satu bidadari yang akan mendampingi di surga. Ingat bidadari pelayan ya. Kalau istri itu manusia, di surga nanti istri manusia. Bidadari yang jumlahnya puluhan hanya pelayan. Dan Umar bin Khattab meminta kepada Allah khusus di antara bidadari nanti yang dijumpai di surga, dia minta yang buat dia adalah bidadari yang hitam manis, yang di matanya ada eyeliner hijau, di pipinya merah. Itu permintaan khusus. Dan Rasul ketemu ketika Isra Mi'raj. Rasulullah SAW ketika diantar Jibril masuk, dipersilakan melihat surga, kaget. Bidadari yang lain itu putih-putih, ya, berkumpul rame-rame ketawa-tawa. Kok yang satu ini hitam manis, mojok sendirian, pemalu, di matanya ada hijau-hijaunya, di pipinya ada merah-merahnya. Nanya itu Rasul kepada Jibril, itu siapa? Kata Jibril, bidadari pesanan Umar. Ya, pemalu dia, hitam manis, pemalu, mojok. Memang sendirian aja, ternyata boleh mesen ya. Jadi jangan khawatir, seandainya la qadarullah, na'udzubillah min dzalik, seandainya enggak ada pasangan di dunia ini, yang harus kita pastikan apa? Kita harus masuk surga. Karena di sana ada pasangannya. Ada enggak kemungkinan yang tidak berjumpa di dunia akan berjumpa di akhirat? Ada enggak? Saya pengen dengar. Ada enggak yang tidak berjumpa di dunia tapi berjumpa di surga? Pernah membahas surat At-Tahrim, ayat-ayat pertama sampai kesekian halaman pertama dari surat At-Tahrim.
Itu para mufassir, itu surat At-Tahrim kan turun karena Rasulullah SAW sempat mengharamkan minuman madu karena istrinya cemburu. Rasul minum di rumah Maria Kiptiyah. Aisyah cemburu, kemudian mempengaruhi Hafsah, kemudian akan mempengaruhi Sofia, tapi nggak jadi. Baru Hafsah yang dipengaruhi untuk mengatakan Rasul mulutnya bau maghafir, bau khamar. Padahal dia nggak minum khamar, beliau hanya minum madu. Sampai akhirnya beliau mengharamkan madu dan mengharamkan Maria Kiptiyah. Turunlah surat At-Tahrim. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahalallahu laka tabtagi mardata aswajik. Wahai nabi, kenapa engkau haramkan yang Allah halalkan semata-mata hanya ingin istri-istrimu ridho? Hati-hati ya, jangan jadi suami takut istri, dan jangan jadi istri yang memang membuat suami mempersekutukan Allah. Apalagi dalam merubah hukum Allah, halal jadi haram, haram jadi halal, nggak boleh. Rasul langsung ditegur, ya. Jadi sampai disebutkan kalau kamu mau ceraikan, kata Allah, ceraikan istrimu, nanti diganti di akhirat di surga ada yang gadis, ada yang janda. Para mufassir langsung menafsirkan ayat tersebut. Ternyata insya Allah Rasul akan bertemu dengan istri yang lain juga, walaupun istri yang di dunia tidak jadi diceraikan. Ya, akhirnya tidak jadi diceraikan karena Aisyah ngaku salah, taubat, dan Hafsah juga seperti itu. Siapa yang akan jadi istri Rasul di surga yang belum pernah jumpa di dunia ini? Satu gadis, Maryam, ibunda Nabi Isa. Satu lagi janda. Janda siapa? Asiyah, istrinya Fir'aun. Jadi yang tidak jumpa di dunia bisa ketemu di akhirat, ya. Jadi tapi jangan punya slogan "Kutunggu jandamu" ya. Kutunggu jandamu ditungguin gitu istri orang, ya. Nanti udah gak apa-apa, nanti juga ketemu di akhirat, ya jangan, karena nggak tahu yang di akhirat itu pasti lebih baik dibanding yang di dunia dan apapun yang kita inginkan, ya. Jadi kalau kita sudah paham landasan basicnya, gimana cara milihnya, sudah ketemu sama yang cocok, yang kayaknya bismillah, ini semua proses dari awal sampai nanti goal itu harus istikharah. Istikharah. Sayangnya kita kalau bicara salat istikharah hanya teringat ta'aruf, cari jodoh. Rasulullah SAW mau pakai sendal jepit aja istikharah. Istikharah mau pakai sendal jepit, ada beberapa pasang depan rumahnya, istikharah dulu, masuk ke rumah, salat 2 rakaat, keluar lagi. Kita istikharah untuk masalah yang besar sekali, padahal Rasul untuk masalah sepele saja istikharah. Kita mau belok nih kanan apa kiri, ya udah harusnya baca istikharah. Allahumma astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, kanan apa kiri ya? Kanan apa kiri ya? Ya Allah, tolong pilihkan jalan ini kanan apa kiri. Kalau ternyata Allah pilihkan kanan atau kiri, kalau macet jangan ngeluh, pasti ada hikmahnya. Karena boleh jadi macet itu menghindarkan kita dari kecelakaan di sebelah sana. Ya, cuman manusia kan karena nggak tahu yang goib, kadang-kadang suka kata orang sotoy ya, sok tahu gitu. Ya, jadi konsep ta'aruf dalam syariat Islam adalah upaya mengenal dan mengetahui latar belakang dan kebiasaan calon suami atau calon istri dengan cara yang dibenarkan syariat. Jadinya tanya jawab itu dalam satu majelis dengan catatan nggak boleh berduaan alias harus didampingi. Siapa yang didampingi? Yang perempuan. Karena perempuan itu butuh wali, perempuan itu butuh mahram. Kalau laki-laki sendiri nggak masalah, laki-laki nggak butuh mahram. Tapi yang butuh mahram adalah perempuan. La yakhluwanna ahadukum bi imra'atin. Janganlah seorang pria di antara kalian berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahram illa wa ma'ahadhi mahram, kecuali bersama si perempuan tadi ada mahramnya. Apa itu mahram? Orang yang haram dinikahi. Ya, kalau suami mahram bukan, berarti bukan, karena orang yang halal dinikahi. Jadi si perempuannya harus ada mahramnya. Aduh, saya pengen ta'aruf tapi kayaknya kalau di rumah suasananya sumpek, apalagi rumahnya kecil. Boleh nggak ta'aruf di pinggir pantai? Boleh aja, asal sih perempuan bawa mahram. Yang kadang-kadang suka kita lihat fenomenanya sebaliknya, laki-lakinya bawa 3 teman, perempuannya sendirian. Itu bukan mahram. Kita nggak berdua ke ustazah, berempat. Itu saya biasanya tanya, berempatnya berapa orang? Siapa aja? Berempat sama siapa aja? Oh iya, yang laki-lakinya bertiga, perempuannya sendiri. Itu tidak didampingi mahram, ya. Jadi harus jelas si perempuan yang ada mahramnya. Yang repot lagi kalau ternyata berempat, perempuan bawa mahram, yang laki-laki bawa temennya, itu bisa jadi 2 pasang, repot ya. Jadi memang harus hati-hati. Yang penting perempuan harus aman dengan mahramnya, mahram yang bisa dipercaya. Tidak berduaan
berusaha mengenal dan mengetahui sisi positif negatif dari kedua belah pihak. Jadi pendampingnya nih harus amanah, karena dia mendengar semua isi perbincangan, maka harus amanah. Amanah tidak membongkar keluar, jangan ember bocor gitu ya. Jadi harus dicari mahram yang syar'i, yang soleh, yang solehah. Boleh abangnya, boleh adiknya, boleh ibunya. Mungkin ada yang mengatakan gak enak banget sih ta'aruf didampingin ibu-ibu gitu ya. Ya, atau ibunya oke lah agak jauhan dikit di sebelah situ 2 meter ya. Yang ini ngobrol berdua, jangan berdekatan, jangan bersentuhan ya. Dengan tujuan saling melengkapi, menutupi, menyempurnakan dari kedua belah pihak. Tidak ada yang boleh disembunyikan. Yang tidak boleh disembunyikan itu apa? Pertama, aib fisik. Ya, kalau ternyata gigi yang terlihat ini ternyata gigi palsu semua, tolong sampaikan. Jangan sampai nanti begitu nyopot gigi palsu terkejut. Terjadilah fasakh pada malam pertama. Ya, fasakh itu pembatalan pernikahan hanya gara-gara pas tahu ternyata giginya gigi palsu semua. Itu kan kejadian kan yang sempat heboh di media sosial. Makanya nggak boleh ditutupi untuk aib fisik. Aib fisik termasuk aib penyakit, riwayat penyakit sampaikan. Ya, riwayat penyakit seperti mungkin yang paling sakit kuning ya. Ya, sakit kuning itu juga penting untuk dikasih tahu. Karena hepatitis itu ada ABC, yang enggak nular yang A. Yang BC ini nular gitu ya. Jadi harus dikasih tahu. Nah, kemudian juga seperti HIV. Riwayat masa lalu mungkin pernah kena HIV, harus dikasih tahu. Kalau sekarang pun sudah tidak. Satu kejadian ada seorang yang sudah hijrah, ikhwan yang sudah hijrah, tadinya menjadi pemakai ya narkoba, tapi kemudian hijrah. Cuman karena pakai itu kan jarumnya suka nggak ini gantian sama temen, nggak jarum sendiri. Akhirnya tertular HIV. Tapi alhamdulillah dalam proses rehabilitasi dia sadar, dia taubat, dia hijrah. Selesai hijrah, dia nggak tahu nih dia positif HIV. Selesai hijrah ta'aruf. Akhirnya menikah dengan seorang ukhti kita ya, dengan akhwat. Sayangnya begitu menikah kondisinya semakin parah. Dicek di lab benar HIV positif dan akhirnya wafat. Istrinya sudah bisa dipastikan tertular HIV. Dokter udah mengatakan umurmu 6 bulan lagi. Nah, dalam kondisi divonis 6 bulan lagi dia masuk ke sebuah pesantren, minta izin tinggal di situ, ngafal Quran, tahajud sepanjang malam, pokoknya ibadah. Dia mengatakan ujung hidup saya harus lebih baik dan sangat baik dibanding masa lalu. Nah, saya ketemu di pesantren itu ketika dia sudah berdiam diri di pesantren 4 bulan. Tadinya nggak tahu kalau dia HIV. Ternyata 4 bulan itu kondisinya semakin baik. Yang tadinya sudah muntah darah, keluar darah dari hidung, dari telinga, dari mulut ya. Ternyata setiap malam qiyamul lail dengan totalitas tawakal sudah siap dijemput setting kepalanya. Ngafalin Quran terus. Virus itu bukannya memperbanyak diri, malah berkurang. Sampai ketika bulan ke-6 dia ketika 4 bulan bilang, "Ustazah jangan takut, jangan kaget, saya HIV." Tapi sudah tidak lagi 100%. Ibarat kata kalau kanker bukan stadium 4 sekarang, sudah menurun. Tapi begitu sudah 6 bulan dicek lagi 0 virusnya. Sampai dokternya sendiri kaget, kok bisa? Ya 0 ya kan, umur di tangan Allah bukan di tangan dokter ya. Ini satu hal, makanya kenapa sebelum menikah harus cek kesehatan. Ini cek kesehatan bukan apa-apa ya kan, kita nggak pengen menularkan virus ke calon kita yang nanti jadi pasangan ya. Harus cek kesehatan. Dan juga untuk memahami karena boleh jadi ada hal-hal yang memang bisa dinegosiasi dan diobati sebelum menikah. Diobati sebelum menikah. Ada kejadian juga seorang muslimah, karena di desanya itu ternyata yang namanya tunangan itu boleh hubungan suami istri. Di desanya, di pedalaman, yang kalau lagi musim panen itu musim kawin, kalau musim paceklik musim cerai. Itu ada, masih ada loh di Indonesia yang seperti itu. Saya juga kaget, nggak percaya tadinya. Kuliahlah di kampus tempat saya ngajar, cerita jadi murid saya. Nangis dia kalau tahu itu haram, nangis. Setiap kali pengajian seminggu sekali ke rumah itu mintanya dicambuk. Saya bilang nggak bisa, yang mencambuk itu harus hukumah pemerintah, bukannya individu, bukannya ustadz atau ustazah yang mencambuk. Dia bilang saya udah dosa berkali-kali zina, apalagi dia sudah punya tunangan 3 kali ganti, berarti berapa kali zina tuh. Suatu saat karena dia sudah di kampus, qadarullah
jadi lebih soleha, dia mengatakan, saya takut Ustazah nggak ada yang mau nikahin saya. Saya bilang kalau Anda taubat nasuha, apalagi dalam kondisi tadinya tidak tahu, Allah akan membuktikan taubat itu, insya Allah akan datang ada pria yang soleh. Masya Allah, baru ngomong berapa bulan kemudian datang Ustadz. Takutlah si perempuan ini, Ustadz yang datang melamar. Kalau Ustadz ini datang melamar, tahu background saya, masa lalu saya, apa nggak jadi berantakan rumah tangga? Dikasih tahu jangan Ustazah, tidak boleh dikasih tahu, saya bilang. Karena aib kalau sudah ditutup nggak boleh dibuka, tidak boleh dibuka, jangan dikasih tahu. Tapi gimana kalau dia tahu dari orang lain? Insya Allah kalau kamu tutup, kamu taubat nasuha, nggak akan ada yang tahu. Tapi saya pengen Ustadz itu menyadari bahwasanya masing-masing orang punya background. Ya udah, kita akan sampaikan prolog itu, kita sampaikan, kita undang Ustadznya, kita tanya, Pak Ustadz, apalagi Ustadz kan paham agama kan? Pak Ustadz, kita sangat paham masing-masing orang sebelum hijrah pasti ada sisi jahiliyahnya. Dan ketika sudah hijrah, sudah Allah tutup masa lalu, qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbi. Sudah dihapusin yang lampau dengan taubat. Apakah perlu menceritakan semua aib di masa lalu? Ternyata kata Ustadz itu, jangan, enggak usah. Saya pun pasti punya aib di masa lalu dan saya tidak ingin itu diungkap. Karena aib kalau sudah ditutup Allah dan diungkap, itu dihitung lagi. Yang tadinya sudah ditutup dihitung kembali. Jadi kalau sudah ditutup, sudah tutup, case close. Kata Ustadz, oh ya sudah, alhamdulillah kita nggak jadi cerita. Sekarang ya Pak Ustadznya udah pindah ke desa, istrinya jadi bunyai, anaknya banyak. Padahal tadinya kena penyakit, bukan HIV, lebih parah, gonore ya. Itu karena ganti-ganti pasangan. Pasangannya itu ganti-ganti 3 kali tunangan, itu AMD semua. AMD-nya kemudian ditugaskan ke Irian, ke Papua, ganti AMD lain. Tahu AMD? Nggak tahu. Program ABRI masuk desa. AMD itu biasa kalau di kampung ya. Jadinya ganti, biasanya ditugaskan 4 tahun kemudian ditukar lagi ke daerah lain. Nah dia ganti-ganti terus tuh. Sampai akhirnya takdir qadarullah kuliah ke Jakarta, dia pindah kuliah di kampus tempat saya ngajar. Masya Allah ya, sekarang udah jadi istri Ustadz, jadi bunyai. Ya, dan tertutup sudah masa lalunya ya. Jadi yang namanya ta'aruf itu menceritakan fisik, masalah yang berkaitan dengan kesehatan. Kalau aib-aib kejadian masa lalu yang sudah ditutup nggak usah diceritakan. Tapi kalau aib akhlaki gimana? Akhlak apa? Contohnya pelit. Boleh diceritakan. Saya ini aslinya pelit loh. Nanti ingetin ya kalau kita jadi nikah supaya saya jangan pelit. Itu harus mau. Saya ini aslinya pemarah loh. Jadi kalau saya udah mulai naik emosinya, tolong ya disabar-sabarin. Itu harus disampaikan. Ya, saya ini aslinya ngorok kalau tidur. Nanti kalau udah mulai ngorok kamu terganggu, bangunin aja gitu ya. Jadi itu memang harus dibicarakan. Yang namanya forum ta'aruf itu ada yang mengatakan forum saling bantai gitu ya. Bantai apa argumen. Sampai puas sambil diiringi terus istikharah. Ya nanti kalau misalnya saya nggak puas 2 kali ketemu Ustazah, boleh silakan 4 kali, 5 kali, 6 kali. Ada salah seorang putri saya 7 kali ketemu baru. 7 kali ketemu baru mantep, akhirnya jadi. 7 kali apa 8 kali itu. Ya, itu sampai baru mantep akhirnya jadi. Karena kalau enggak akan ada pertanyaan terus. Habiskan di forum ta'aruf. Jangan udah nikah baru nanya. Kalau kecewa masa batal ya. Jadi penting untuk kita pahami Al-Baqarah 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Fungsi suami istri seperti pakaian, menutup aib, menutup panas, menutup dingin ya. Jadi memang memperindah, fungsi pakaian kan memperindah. Ya, jadi jangan memperburuk tapi memperindah. Harusnya lebih indah dan lebih baik. Majelis ta'aruf bisa berkali-kali, dan ta'aruf bukan kartu mati. Kartu mati alias harus jadi menikah, tidak. Biasanya awal ta'aruf saya akan mengatakan kalaupun tidak jadi menikah nanti kita sudah menjalankan satu pesan Allah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Surat Al-Hujurat ayat 13. Kami jadikan berbangsa bersuku untuk saling mengenal, lita'arafu. Tak kenal maka ta'aruf, bukan tak sayang ya. Maka ta'aruf. Jadi bukan kartu jadi harus nikah, enggak. Boleh jadi ada yang ta'aruf 10 kali baru ketemu calon di ta'aruf ke-11 dengan orang yang berbeda maksudnya. Ya, jadi boleh jadi. Jadi jangan takut ta'aruf. Aduh, saya kecewa Ustazah. Udah ta'aruf berkali-kali enggak jadi enggak apa-apa ya. Artinya memang ikhtiar itu yang dinilai oleh Allah, bukan hasilnya, tapi ikhtiarnya dan prosesnya ya. Dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azhirun nikah wa akhful khitbah. Umumkanlah pernikahan dan rahasiakanlah khitbah. Yang terjadi kan malah pertunangan
lamaran itu pesta besar-besaran, nikahnya dirahasiakan undangan terbatas. Harusnya yang namanya khitbah atau tunangan itu dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Kan masih ada tuh yang punya prinsip selagi janur kuning belum berkibar, masih bisa nyerobot gitu ya. Padahal tidak boleh menyerobot pinangan orang lain, nggak boleh dalam Islam. Kecuali peminang pertama mengikhlaskan. Kalau diikhlaskan diridhoi boleh, ditukar gitu ya. Dan kali-kali aja ada akhwat yang rada kurang keimanannya, begitu ngelihat ada yang mau lagi lebih kaya, yang pertama disingkirkan, boleh jadi ya. Tapi itu harus izin kepada peminang pertama yang sudah diterima, yang sudah resmi diterima. Ya, dan juga yang sekarang parah mungkin kalau sekarang tadi prinsipnya bukan sebelum janur kuning berkibar ya, udah jadi istri orang juga masih kutunggu jandamu, itu repot. Ya, jadi akhul khitbah, rahasiakanlah pinangan. Ista'inu ala injahil hawaij bil kitman fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Tolonglah dirimu sendiri agar hajat-hajatmu tercapai dengan merahasiakan hajat-hajat tadi. Karena di setiap nikmat pasti ada yang hasad dan dengki. Jadi hati-hati ya. Kan banyak cinta ditolak dukun bertindak ya. Nah, itu yang paling bahaya. Naudzubillah min dzalik. Mengutus keluarga terdekat untuk lebih mengenal calon pasangan. Tadi kan kalau perempuan dicek subur tidaknya, kita bisa utus anggota keluarga wanita bertanya kepada perempuan tadi. Terus kalau perempuan gimana mau nanya sama calon suami? Sama, utus ayah, abang, adik yang laki-laki, utus saja untuk bertanya, Anda normal enggak? Ya, jadi Anda normal enggak dalam sisi apa? Normal tidak, sisi biologisnya. Karena memang jangan sampai ternyata si laki-laki mohon maaf ternyata lemah syahwat, bahkan tidak punya keturunan, tidak bisa punya keturunan karena lemah syahwat. Itu kan sebenarnya bisa diobatin dulu sebelum menikah, diobati dulu. Tapi yang kita lihat dalam hukum pernikahan, wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Haram pun bisa berubah menjadi sunnah. Contoh, yang lemah syahwat menikah dengan yang lemah syahwat, dua-duanya ridho, cuman memang ingin punya teman saling menasehati saja. Itu yang tadinya haram menikah karena nggak bisa memberikan nafkah batin, akhirnya menjadi sunnah karena dua-duanya ridho. Misalnya yang laki-laki tidak punya kemampuan finansial, ya biologisnya oke tapi kemampuan finansial nggak ada. Ternyata calon istrinya ini adalah pengusaha kaya yang memang butuh suami. Nggak apa-apa deh, kamu udah segitu aja penghasilannya, yang penting nanti kita jalankan usaha saya nih yang ada. Yang penting saya ada yang dampingin kemana-mana, saya ada yang nyupirin misalnya. Pernah dengar Profesor Dr. Zakiyah Derajat? Ya, Profesor Dr. Zakiyah Derajat itu udah sampai sepuh belum menikah, akhirnya menikah dengan drivernya. Karena dia melihat nih driver juga udah sepuh, setia banget dari muda nganterin, sama-sama single. Ini keputusan cerdas dari seorang profesor, ya namanya profesor di bidang agama ya. Keputusan cerdas, akhirnya dia mengatakan ya sudah, kenapa kita nggak nikah aja daripada jalan berdua terus dari dulu loh. Mungkin keputusan yang agak diambil agak terlambat karena udah sepuh baru nikah. Kenapa nggak dulu dari muda? Itulah manusia ya. Penyesalan itu memang di belakang. Kalau di awal namanya pendaftaran ya, bukan penyesalan. Jadi pas udah sepuh, sama-sama sepuh, baru akhirnya menikah dengan driver yang biasa nganter dia dari muda dulu. Masya Allah ya. Nggak dilihat lagi, saya kan profesor doktor, enggak, udah nggak berlaku itu. Ya tidak berlaku lagi karena memang kita butuh ada yang mendampingi, menemani, setia lagi jagain. Udah dari dulu lagi, bayangkan. Kenapa baru sekarang sadarnya? Itulah ya, itu manusia. Nggak apa-apa terlambat daripada tidak sama sekali gitu ya. Ya jadi mengutus keluarga terdekat untuk bertanya, dan nazar itu penting. Tapi kalau sekarang nggak usah disuruh nazar, udah nazar semua ya. Kalau zaman dulu kan tidak. Tadi contohnya seorang pria yang dijodohkan dengan seorang hafizoh, dia nggak lihat fisik si perempuan, nggak lihat wajahnya awal. Dan ketika terjadi pada Qais bin Sabit yang menikah dengan seorang sahabiat namanya Jamilah, yang minta dicarikan jodoh oleh Rasulullah, kata Jamilah, tolong carikan saya suami ya Rasulullah, pokoknya engkau paling tahu yang terbaik buatku siapa. Dicariin sama Rasul Qais bin Sabit, tapi Rasul nggak langsung ujuk-ujuk mencarikan dan mengatakan kamu harus nikah, tidak. Wahai Jamilah, lihatlah dulu Qais, kamu mau atau tidak. Kalau nggak mau nggak apa-apa, saya carikan yang lain. Tapi Jamilah ini tadi ya, kita kadang-kadang suka sok tahu. Kalau udah dipilihin Rasul pasti istimewa. Memang istimewa dari sisi agama dan akhlak. Tapi Rasul kan nggak pernah mengatakan tapi si Qais jelek loh. Nggak mungkin Rasul bilang begitu terhadap sahabatnya. Cuman Rasul bilang kamu lihat dulu selera kamu bukan. Jamilahnya rada sotoy bilang apa? Saya percaya. Dia nggak lihat.
Akad nikah terjadi begitu malam resepsi, malam walimah, barulah Jamilah bertanya kepada para sahabat yang lain, suamiku yang mana? Repot nggak? Ini lagi resepsi nih. Akhirnya kata sahabat yang lain, ayo kita ngintip dari tenda, ngintip. Tuh suamimu. Yang mana? Itu di sana. Yang jalan bersama sahabat yang lain, yang mana? Itu yang di tengah. Ternyata yang di tengah itu yang paling pendek, hitam, keriting, gempal. Kaget Jamilah, itu suami saya. Dia langsung lari kepada Rasulullah SAW. Bilang apa? Ya Rasulullah, saya kembalikan bustannya, saya kembalikan kebunnya. Padahal orang Arab kalau sudah punya kebun kurma berarti dia orang kaya. Orang Arab kalau punya kebun anggur berarti dia orang kaya. Qais orang kaya, tapi masalahnya Jamilah tidak bisa menerima wajahnya dan posturnya. Itu sangat disayangkan Jamilah, kenapa enggak awal-awal lihat dulu gitu ya. Tapi ya sudah terjadi, itu pasti akan jadi hukum pernikahan pada akhirnya. Betul ketika Jamilah mengatakan, ya Rasulullah, saya kembalikan bustan wa ziyadah, saya kembalikan maharnya, kebun dan tambahannya. Jamilah kasih tambahan, yang penting jangan jadi istrinya. Itu sudah akad nikah, lagi pesta. Tolong ya Rasulullah, saya mau difasakh saja, dibatalkan. Rasul panggil Qais, wahai Qais, bayangkan betapa kalau kita bisa ngebayangin, apa enggak hancur lebur itu hatinya. Malam pengantin lagi pesta. Wahai Qais, istrimu mengembalikan kebunmu dan tambahan juga. Wah, itu berarti pukulan bertubi-tubi. Dikasih mahar dan ditambahin. Apa kata Qais? Amma bustan fana'am, amma ziyadah fala, ammal bustan fana'am. Adapun kebunnya dikembalikan saya terima, tapi tambahannya tidak dong. Qais kan punya harga diri. Udah, akhirnya difasakh. Malam pertama. Apa alasan Jamilah? Saya tidak mencela agamanya ya Rasulullah. Dia seorang sahabat yang Masya Allah ikut perang terus. Badar ikut, Uhud ikut, Khandaq ikut semuanya. Dia seorang sahabat ternama. Kesolehannya tidak diragukan, akhlaknya tidak diragukan. Cuman saya takut ketika nanti menjadi istrinya dalam rumah tangga, saya tidak bisa mensyukuri nikmat Allah yang lain. Alias enek kalau melihat dia. Saya khawatir saya kufur nikmat nanti. Jadi lebih baik daripada saya durhaka, fasakh saja. Difasakh. Akhirnya keluarlah kan hukum pernikahan, ada fasakh. Pokoknya kalau dari kejadian para sahabat lahirlah sebuah hukum. Ya, tayamum juga dari sebuah kejadian. Aisyah kehilangan kalung. Hilanglah kalung. Padahal bukan hilang ya, tersembunyi, tertindih ontanya Aisyah sendiri. Maka hilang kewajiban berwudu, diganti dengan tayamum. Maka ada hukum-hukum itu lahir dari kejadian. Cuman memang mungkin penting buat kita untuk nazar. Rasul selalu wanti-wanti kepada sahabat, lihat siapa calonmu, lihat. Ada seorang muhajirin, salah seorang muhajirin, itu mengatakan, saya sudah melamar wanita Ansor ya Rasulullah. Kata Rasul, tidakkah engkau sudah melihat? Mau melihat wajahnya betul-betul? Udah dari jauh saya udah tahu itu calon istri saya. Kata Rasul, apa? Pandang lagi, ya. Pandang lagi yang benar, karena di mata orang Ansor biasanya ada putih-putihnya. Takut kan dia? Coba mata ada putih-putihnya gimana? Berarti ada cacat. Pandang lagi yang benar, biasanya di mata wanita Ansor ada putih-putihnya. Maka berjalanlah lagi sahabat ini nyamperin calonnya yang udah mau dinikahi berapa hari lagi. Dilihatin sampai calonnya bingung kan, dilihatin wajahnya, matanya dilihatin. Habis itu dia balik ke Rasul, ya Rasul, nggak ada putih-putihnya di matanya. Kata Rasul, mana ada mata yang hitam semua dan putih semua, kan nggak ada ya. Pasti ada hitam ada putih. Cuman ketika disebut ada putih-putihnya, yang terbayang di hitamnya ada putihnya. Ya, jadi Rasul kerjain ternyata dia. Supaya apa? Betul-betul memandang dan tidak salah alamat. Nazar penting ya. Agar tercapai tujuan mulia, masing-masing harus baca literatur yang sama, mengkaji. Ya, kajian yang sama, ikut kajian yang sama, buku-buku yang dibaca juga sama, ya, supaya apa? Dua-duanya tidak ada ketimpangan dalam maklumat, ya. Karena menikah itu adalah ibadah, maka tujuan kita menikah adalah untuk membentuk rumah tangga sakinah mawaddah rahmah seperti yang dibacakan tadi ya oleh Ustadz Habib, ya, ada dalam surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum itu surat yang suka ada di kertas-kertas nikah gitu ya, kertas-kertas undangan pernikahan. Rukun nikah, wali, mahar, saksi 2 orang. Akad nikah ini rukun nikah. Wali harus muslim,
ya itu jelas dari pihak calon istri. Saksi 2 orang muslim adil, ini nggak boleh ada yang digantikan dengan non muslim. Saksi nggak boleh non muslim, harus muslim dan terkenal keadilannya. Jadi nggak boleh ngasal ya, tukang cendol di depan KUA, tukang somai di depan KUA, nggak bisa jadi wali, nggak bisa jadi saksi pernikahan. Ya semuanya harus muslim. Mahar standar, jangan seragam semuanya seperangkat alat sholat, bukan ya. Mahar itu standar, mahar adalah yang kalau dijual ada harganya. Di Indonesia ini makanya perempuan Indonesia dikejar-kejar sama orang Arab. Maharnya bukan mudah, tapi murah. Makanya tingkat gugat cerai, khulu itu terbesar di dunia di Indonesia. Karena maharnya murah. Ya, apa? Seperangkat alat sholat. Padahal yang Rasul sebutkan aisaruhunna mahron, yang paling mudah maharnya, bukan paling murah, paling mudah. Rasul memberikan mahar kepada Khadijah 70 ekor unta, berarti 70 mobil ya. Bukan milik Rasul semua uangnya, paman-paman pada nyumbang. Itu kebiasaan bangsa Arab. Dan Rasul tidak pernah memberikan yang murah, tapi yang mudah dipenuhi. Ingat, murah dengan mudah beda ya. Saksi 2 orang muslim yang diakui keadilannya, adanya akad antara wali dengan mempelai pria. Jadi mempelai wanita nggak usah ada di tempat akad ya. Kalau di Indonesia kan didudukin bareng, padahal nggak ada kepentingannya mempelai wanita di situ. Doa suami untuk istri selepas akad nikah ya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Kalau ada yang sudah nikah belum berdoa, doain sekarang. Doakan istrinya, pegang kepalanya ya. Walimah, nah berkumpul untuk kenduri, tasyakuran, sunnah muakkadah dan sangat dianjurkan ya. Kalau nggak bisa pas habis akad, boleh kapanpun juga saat diberikan ke lapangan ya. Jadi itu memang diperintahkan. Bahkan Abdurrahman bin Auf yang sangat kaya ketika itu pernah dikasih saran oleh Rasulullah, aulim walau bisyatin. Kenapa Abdurrahman tidak mengadakan walimah? Kata Rasul, adakan walimah walau hanya memotong seekor kambing. Karena kalau Abdurrahman bin Auf tuh kalau infak 100 ekor unta. Ya, kadang 1000 ekor unta. Berarti kan kalau 1 ekor kambing aja mudah. Kenapa Abdurrahman tidak mengadakan walimah? Karena dia menikahi seorang janda, dia malu. Kata Rasul, harus walimah, harus ada walimah. Ya, walaupun yang dinikahi janda gitu ya. Hukum menghadiri undangan walimah, hukumnya wajib ketika yang mengundang seorang muslim. Kata Rasulullah SAW, undangan walimah sesederhana apapun walaupun kaki kambing pasti akan Rasul hadiri. Kalau di kita sop kaki kambing itu mahal ya, kalau di Arab itu murah banget. Syarat walimah yang wajib dihadiri, muslim yang mengundang, tidak ada acara-acara yang di luar syar'i, tidak ada campur sari dan nyawer ya. Enggak boleh ada udzur syar'i, tidak ada tendensi mendapat keuntungan atau menghindar kemudaratan. Seburuk-buruknya hidangan walimah adalah orang kaya diundang sedangkan orang miskin tidak diundang, atau diundang dua-duanya tapi dikasih makanan beda. Yang kaya makanannya enak, yang miskin makanannya nggak enak. Kan kebalik ya. Hari-hari yang miskin itu makan nggak enak lah, kenapa begitu undangan juga dikasih yang nggak enak? Harusnya disamakan saja, tidak ada perbedaan ya. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa'afa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada guru kita Ustazah Erika Suryani Dewi LCMA. Memang kalau bahas ta'aruf dan pernikahan ya, wabil khusus yang belum nikah pasti menarik ya. Dan juga wabil khusus Ustazah Erika ini mertua saya ya. Makanya proses ta'aruf pun waktu itu sangat syar'i sekali, alhamdulillah. Jadi untuk akhwat dan ikhwan, mbak-mbaknya atau masnya ya, kalau ternyata sudah ada niatan menikah ya, maka nanti bisa ya gabung di Ma'ruf ya Center dan nanti bisa dita'arufkan secara syar'i ya. Saya ingat waktu itu saya ta'aruf itu di akhir Februari 2022, tanggal 5 Maret langsung saya lamar anak ustazah ya, anak ustazah Erika, yaitu kurang lebih ta'arufnya cuma 6 hari ya, karena sudah cocok ya, diulik semua-muanya ya. Maka ini ternyata penting ya, untuk bab ta'aruf ini, jadi untuk mengetahui ya dari awal itu seperti apa. Maka pastinya mbak-mbak, mas-mas kalian juga penasaran ya, ingin bertanya mungkin lebih lanjut ya perihal bab ta'aruf dan nikah ini. Mungkin ada yang ingin bertanya dari mbak-mbaknya dulu atau ibu-ibunya dulu, silakan. Ada yang mau ingin ditanyakan? Atau ingin mau langsung ngasih CV-nya ke ustazah juga boleh ya. Ada yang bertanya? Oke, Masya Allah, siap.
Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah izin bertanya perihal nador untuk akhwat yang bercadar. Nador tersebut dimulai saat pertama berjumpa atau ada berikutnya, sesi berikutnya? Terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya. Langsung jawab ya. Ya, untuk yang akhwat berhijab ya. Alhamdulillah saya pernah salah seorang murid saya bercadar. Itu nazornya ketika memang pertama sudah tuker CV, lihat foto, udah lihat foto. Cuman memang uniknya karena memang dia sudah kenalan dulu ya. Sudah kenalan sama calon mertua. Artinya gini, nggak ada yang satu hal yang disebut kejadian yang tidak sengaja. Semua atas skenario Allah. Ibu dari akhwat ini pulang dari Padang menuju Jakarta, mau nengok anaknya yang di Jakarta. Ya, qadarullah karena sendirian, udah sepuh, di pesawat ketemu sama laki-laki yang baru jenguk ibunya di Padang. Ya, kemudian di pesawat itu akhirnya sang pemuda ini kaget, kok ada ibu-ibu sendirian, dibantuin, ditolongin. Ngobrol lah akhirnya, duduknya qadarullah satu seat gitu ya, samping-sampingan. Kan nggak ada yang kebetulan ya, indah banget itu. Akhirnya ngobrol, cerita, si ibu bilang saya mau jenguk putri saya, masih single lah kata si laki-laki ini, saya juga single. Ya, qadarullah, bayangkan. Pernah dengar pernikahan Rasul dengan Khadijah? Khadijah lebih tua berapa tahun? 15 tahun ya. Itulah takdirnya. Jadi si akhwat ini usianya 36, kurangin 15 berapa? Ikhwannya usianya 21. Ya, jadi ketika si laki-laki mengatakan, ya udah Bu, saya datang aja coba kenalan sama putri ibu. Sang ibu mengatakan putri saya 36 tahun. Dia mengatakan ada fotonya enggak? Dikasih lihatlah fotonya. Murid saya pakai cadar, ya. Dikasih lihat, enggak apa-apa, saya mau ketemu. Baik, afwan Ustazah, izin bertanya. Dikatakan tadi bahwasannya pernikahan itu separuh daripada agama. Tetapi masih banyak orang yang memilih untuk melajang seumur hidupnya karena ia takut memiliki rumah tangga yang tidak harmonis dan berujung kepada penceraian. Sedangkan penceraian itu merupakan hal yang dibenci oleh Allah. Dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut itu saja. Terima kasih. Ya, bagus ya, perceraian adalah hal yang dibenci. Iya, betul. Abghadul halal ya. Tergantung masalahnya apa. Kita kadang-kadang kalau membahas satu hadis tidak melihat sirah, sejarah, seolah-olah sahabat itu enggak ada yang bercerai satupun. Padahal banyak juga yang bercerai. Ketika tidak tercapai sakinah mawaddah rahmah, ya otomatis ujung-ujungnya diakhiri dengan perceraian. Tapi tidak semudah itu, harus ada mediasi. Makanya kenapa fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Harus ada mediator yang ngerti syariat. Kalau keluarganya kedua belah pihak enggak ada yang ngerti syariat, carilah ustadz atau ustazah yang ngerti syariat yang tujuannya untuk mengislah. Yang repot kan kadang-kadang mediator itu bukan mengislah ya, malah bermain di air keruh. Jadi pihak ketiga itu repot itu. Makanya harus jelas ya, mediator itu memang orang yang netral, yang mencari solusi ya. Dan ketika sudah dicari solusi dan gak ketemu, Rasulullah mudah banget. Kalau ada seorang istri datang ke Rasul, ya Rasulullah, saya ingin berpisah dari suami saya. Karena Rasul sudah wanti-wanti ya, siapa saja wanita yang minta dicerai dari suaminya tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat, maka haram mencium wanginya surga. Itu sudah sering disampaikan oleh Rasulullah SAW. Haram mencium wanginya surga kalau sebab perpisahan yang diminta ini tidak dibenarkan oleh syariat. Contohnya apa? Bosan mas sama kamu lah. Itu kan bosan gak syar'i ya. Ya, itu haram mencium wanginya surga. Tapi kalau sebabnya syar'i, karena ketimpangan ya, tidak memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan nafkah batin, maka itu salah satu sebab yang syar'i. Kemarin ada yang nanya, Ustazah, suami saya kecelakaan dan tidak bisa memenuhi nafkah lahir dan batin. Apakah saya boleh menggugat cerai? Boleh, secara syariat boleh. Tapi kan kita mediasi lagi. Ya, apakah perjalanan selama ini ada keburukan dari sisi suami? Apakah dia tidak bisa sabar, sekarang dia coba menghandle untuk mencari nafkah? Ada diskusi yang kita sampaikan sampai akhirnya dia mengatakan kalau gitu saya istikharah dulu.
Jadi nggak langsung, mungkin dia sudah harus cukup bersabar karena habis kecelakaan suaminya nggak bisa memberikan nafkah lahir batin. Sah untuk mencerai sebenarnya, meminta gugat cerai sebenarnya sah. Tapi kemudian ketika diajak dialog kayaknya dia berpikir ulang. Ya, itu pentingnya mediasi. Mediasi. Ada juga salah seorang pembalap yang ketika balapan mobil itu di arena, mobilnya tabrakan, jungkir balik sampai dia gagal ginjalnya bocor. Nggak bisa ngasih nafkah lahir, nggak bisa ngasih nafkah batin. Dia mengatakan kepada istrinya apa? Jangan kita bercerai, silahkan kamu nikah lagi, poliandri. Saya bilang haram hukumnya, pilih. Karena tidak ada poliandri dalam Islam, adanya poligami gitu ya. Kalau poliandri nggak ada, silahkan pilih. Tetap jadi istrinya dan bersabar, bantu cari nafkah atau cerai. Nangis dia karena nggak mau pisah, tapi nggak boleh nikah lagi sama yang lain. Ya jelas nggak boleh poliandri, punya suami 2 gitu ya, atau 3 atau 4. Tidak ada dalam Islam. Jadi intinya perceraian yang tidak diridhoi Allah itu yang tidak alasan atau sebab syar'inya. Dan Rasul biasanya kalau ada seorang perempuan minta, ya Rasulullah, saya mau pisah dengan suami saya, simple banget. Karena semua muslimah itu sudah ditauji, sudah diarahkan. Kalau minta cerai tidak ada sebab syar'i, haram mencium wangi surga. Artinya kalau masih ada yang minta, dia sudah tahu resikonya. Rasul gampang, panggil suaminya mengatakan apa? Tolong talak istrimu talak 1. Nggak pakai ditanya sebabnya apa. Karena kan udah diketahui depannya. Jadi nggak belibet. Kalau sekarang kan proses mau cerai aja pakai berapa kali mediasi ya. Harusnya cerai udah sekarang mediasinya sampai setahun baru cerai. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah, kasus itu banyak banget yang bikin kita ngelus dada. Sepakat untuk cerai karena mediasi belum selesai, masih ada 3 kali mediasi belum ketuk palu. Itu dalam kondisi sudah sepakat minta cerai sampai pengadilan ketok palu, itu mereka masih hubungan suami istri, itu zina saya bilang. Karena suami sudah menjatuhkan talak, tinggal ketok palu. Jadi ada yang mengatakan, ya ini mah kan kebutuhan manusiawi aja, kebutuhan biologis itu dianggap kayak buang hajat ke WC. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu akhir zaman ya, jadi kayak barat. Banyak yang kalau kita lihat di film pacaran punya anak, hamil, udah hamil kemudian punya anak baru. Will you marry me? Itu ngaco. Ya, jadi nikahnya sesudah punya anak, itu barat yang tidak beragama, kita beda. Jadi memang satu hal yang penting untuk difahami adalah kalau kita paham hak dan kewajiban dalam rumah tangga, maka kita harus tahu juga perceraian itu ibarat amputasi, keputusan paling akhir yang kalau tidak diambil busuk semua tubuh, akan membahayakan nyawa. Maka mau nggak mau diambillah keputusan untuk cerai. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah dan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait video viral yang mungkin beberapa menyaksikan ya, rekaman CCTV oleh seorang istri saat di KDRT. Dalam Islam sebaiknya seorang istri dengan beranak 3 seperti itu, apakah harus sabar dalam kondisi itu sambil berdoa semoga Allah merubah suaminya atau bagaimana Ustazah? Lalu yang kedua, apakah dibenarkan dalam Islam jika kita memperlihatkan rekaman CCTV di dalam rumah kita untuk diproses secara hukum? Karena yang sekarang lagi trennya itu kalau nggak viral nggak ditangani. Nggak diproses kalau ya. nggak viral. Lalu yang pertanyaan ketiga, afwan jika kebanyakan, jika ta'arufnya itu antara yang tidak single ya, mungkin duda dengan janda, apakah boleh antara mereka saling bertanya gimana sih kamu dengan pasangan kamu sebelumnya dan segala macamnya? Itu aja Ustaz Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tunggu, tadi pertanyaan Mbak Nova yang pertama apa tadi? Lupa, saya kan ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama tadi apa? Oh iya, yang kasar ya misalnya ya, oke. Satu lagi pertanyaan. Kok iya, Iwannya nggak ada yang nanya? Buat semua. Ya. Iwannya tidak ada yang bertanya ini. Ya, mangga. Assalamualaikum, saya mau bertanya. Ini sih cerita dan dari teman saya gitu, Iya. bahwa dia itu takut ta'aruf itu adalah misalnya tuh dia tuh nggak srek sama si ihwannya, misalnya pas ihwannya mau, atau mungkin pas dianya mau ihwannya nggak mau gitu. Jadi kalau misalnya kondisi ihwannya mau dianya nggak mau, apa udah terima aja lah
atau pura-pura suka, pura-pura serak, yang penting sikat kalau ada yang mau gitu. Terus yang kedua itu nyambung juga dengan pertanyaan yang sebelumnya itu. Saya dengar sih cerita dari sebagian yang udah berumah tangga, biasanya kalau sudah berumah tangga itu begitu udah nikah di tahun kedua atau udah punya anak, biasanya di mata ikhwan tuh wanitanya tuh kelihatan jelek gitu. Jadi makanya kayak KDRT itu bisa terjadi, perselingkuhan bisa terjadi, sama yang perempuannya nih mau nggak mau ya harus kerja biar ya bisa serek lah nih hati itu. Makanya apakah ada doa atau amalan yang bisa membuat pernikahan tuh masih jalan, rasa tuh masih ada dua belah pihak? Terima kasih. Ya, sama-sama. Pertanyaannya Mbak Nova dulu ya. Tadi ada 3 pertanyaan. Ya, seandainya kita mendapati situasi naudzubillah suami yang temperamental atau juga suka KDRT, entah KDRT itu fisik ataupun verbal, pokoknya intinya KDRT ya. Ada fisik, ada verbal sekarang. Bahkan itu banyak sekali definisi KDRT sekarang makin meluas, nggak cuma fisik, nggak cuma verbal, tapi seperti misalnya dikasih ATM yang ATM-nya kosong lah, itu kan namanya KDRT juga. Suruh belanja berapa kali ngetap kok decline semua, decline KDRT juga itu ya. Artinya atau mungkin dia nggak berkata-kata kasar, tidak mukulin, cuman kamu harus cukup uang belanja sebulan 1 juta dengan anak 5 misalnya. Itu KDRT, itu pembunuhan malah saya bilang. Anak 5 suruh cukup 1 juta ya. Itu pembunuhan. Pernah ada seorang ikhwan duda, anaknya 5. Menghubungi saya mau mengatakan istrinya meninggal ketika melahirkan anak kelima. Ustazah, saya mau cari istri, kalau bisa santriwati Ustazah. Iya, kalau saya detail mohon maaf ya, nanya penghasilannya berapa, apalagi anaknya 5. Dia bilang istri saya nggak boleh kerja. Oh, nggak boleh kerja, oke. Walaupun ada akhwat waktu itu yang dia punya keahlian sebagai guru TK, jadi bisa kerja di samping rumah ikhwan itu. Tapi dia mengatakan tidak boleh kerja. Oke, saya bilang penghasilan yang antum berikan ke istri berapa sebulan? Dia bilang 1 juta, nggak lebih. Saya bilang mohon maaf, cari istri yang lain selain santriwati saya. Cari yang lain aja. Nggak ada santriwati saya yang saya izinkan untuk ta'aruf sama dia. Karena itu bukan hitungan yang masuk akal. Ya, dengan anak bayi baru lahir, tuh suruh 1 juta sebulan dan nggak boleh kerja. Kalau dia masih kasih keleluasaan untuk silahkan kerja di samping rumah untuk jadi guru TK, mungkin lebih leluasa yang akhwatnya. Ini tidak, di rumah saja saya bilang Anda membunuh, silahkan cari istri yang lain. Udah, itu satu hal ya. Artinya itu KDRT juga. Lantas apakah kita harus bersabar? Sabar itu ada 3 ya kategori. Sabar ketika ditimpa musibah. Kedua, sabar dalam menjalankan ketaatan. Ketiga, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Bersabar dengan suami yang KDRT itu masuk kategori yang mana? Apalagi kalau KDRT-nya fisik, mohon maaf, nyawa itu dalam maqasidus syariah ya, ada 5 hal yang harus diselamatkan selain agama, yaitu nyawa. Kalau kita tidak berusaha menyelamatkan nyawa, kita salah, dosa di depan Allah. Hentikan, apalagi kalau memang KDRT fisiknya sudah berbahaya. Ada seorang akhwat yang udah, karena akhwatnya kecil, suaminya tinggi besar. Itu KDRT-nya bukan cuma dipukul, diangkat, dilempar, dibaling ke dinding. Ya, babak belur dia. Habis itu ditarik, karena dindingnya dinding kamar mandi, ditarik, dicemplungin ke bak kamar mandi. Saya udah bilang nggak ada pilihan, buat visum, urus perceraian. Visum dibuat, dibawa ke kepolisian. Apa kata polisi? Bu, kalau KDRT masalah kayak gini mah antara ibu dengan suami, 6 bulan kemudian suami dibebasin. Habis itu ibu akan dicari sama, ditakut-takutin. Ibu akan dicari sama suami ibu dan ibu nggak akan selamat. Saya bilang nih polisi nggak tahu tugasnya ya. Dia bilang kata polisi selesaikan saja secara kekeluargaan. Udah, saya bilang begitu kata polisi, dia nggak mau ngurusin visum yang karena KDRT suami istri. Itu katanya urusan keluarga. Ya udah, saya bilang sekarang tarik semua berkas karena nggak bisa diurusin, malah diancam. Udah, urusan keluarga, tuntut cerai. Suaminya nangis-nangis karena katanya lagi emosi. Seumur pernikahan baru sekali begitu karena dia baru di PHK. Nggak ada alasan ya PHK jadi sampai kasar sama istri. Saya bilang tolong suruh buktikan dulu itu rumah istrinya. Saya bilang tolong dia keluar dulu dari rumah, buktikan. Dia tinggal di situ bersama ibu si suami. Jadi yang nangis-nangis bukan cuma suaminya, ibunya sampai sujud-sujud, nggak tega lah sang istri. Akhirnya dikasih, nggak apa-apa tinggal di situ. Istrinya mengatakan nggak mau sekamar dulu. Normal, wajar. Karena bahaya. Setiap lewat kamar mandi itu istrinya keringet dingin, trauma.
Yang ada sekarang apa? Ya Allah, baikan lagi. Saya begitu ketemu kaget, masih sama yang itu Mbak? Iya, katanya. Itu dahsyatnya ya hati seorang istri ketika lihat sudah nangis-nangis, minta ampun, dan kata suaminya, kamu tahu kan saya seumur pernikahan gak pernah kasar, tapi itu udah nyaris mati itu, karena ditenggelamin ke air ya. Dia kecil, fisiknya kecil. Saya tuh lihat, ya Allah, lihat gambarnya, fotonya udah gak, langsung jerit saya bilang cerai, gak ada kata lain, cerai gitu ya. Dan itu Ramadan. Itu Ramadan ya, bulan suci Ramadan. Saya bilang nggak ada kata lain, cerai. Bulan suci Ramadan di masa pandemi, banyak PHK kan? Banyak PHK. Ya itulah, saya kaget ya Allah. Bahkan baru wisuda putranya yang hafiz Quran hadir berdua, anaknya satu, ya mereka foto bertiga. Saya kaget, masih bareng. Iya, damai lagi Ustazah. Astagfirullah. Jadi kayak saya yang ngerasa kayak setan ya, yang nyuruh cerai. Kenapa? Karena memang ngelihat nyawa terancam. Itu dia ya. Dilihat sebatas mana nyawa kita terancam. Allah juga tidak suka ketika kita membahayakan nyawa. Tapi kalau kondisinya kayak kasus yang tadi, akhirnya dia taubat nasuha, dia berjanji. Berjanji itu harus diawasi oleh pihak laki-laki lain. Abangnya si perempuan, bapaknya si perempuan kalau ada, adiknya, buat perjanjian di atas materai. Ini KDRT terakhir, tidak akan ada lagi kesempatan. Jadi cuma dikasih second chance sekali saja. Ya, itu pun yang tidak membahayakan nyawa. Kalau saya sih udah nggak safety itu tinggal di situ. Ya, tidak akan safety, apalagi kalau ancamannya pakai pisau ya, atau pistol. Oh jangan. Itu benda tadi, pisau dan pistol, harus dibersihkan dari rumah kalau masih serumah. Karena setan bisa ya mempengaruhi lagi, dan itu terjadi lagi, dan boleh jadi kesempatan kedua tidak akan pernah ada. Yang ada adalah meninggal sesudah itu. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, seandainya kita di rumah punya CCTV dan kemudian ahlan wa sahlan Dr. Yusuf punten masih ya. Dan seandainya di rumah ada CCTV, untuk kemudian bisa enggak CCTV tadi dibawa ke pengadilan untuk memproses secara proses hukum ya. Karena ternyata kalau pakai verbal saja enggak ada bukti. Enggak apa-apa kalau untuk ke pengadilan saja. Masalahnya di Indonesia itu cepat sekali tersiar berita yang harusnya, jadi ibarat kata seperti tembok bisa bicara, itu bukti hanya untuk hakim di pengadilan ya, dan jaksa penuntut umum, tapi ternyata tersebar ke sosial media. Itu yang tidak boleh, yang tersebar ke sosial media. Karena apa? Aib yang terbongkar luas itu yang harusnya ditutupi, tidak boleh tersebar ke media luas ya. Cuma sekali lagi, apakah boleh atau tidak, pertanyaannya, maka boleh kalau untuk proses hukum, memberikan bukti CCTV, rekaman CCTV ya. Yang ketiga, sebab perceraian, itu tadi penting. Tadi saya sempat singgung, kalau saya memediasi ada yang mau ta'aruf dan salah satunya janda atau duda yang sudah bercerai, saya akan tanya sebab perceraiannya apa. Enggak perlu tanya gimana dia kehidupannya dengan suami yang sebelumnya atau dengan istri sebelumnya, tapi tanya sebab perceraiannya apa. Itu satu kewajiban. Ya, satu hal yang artinya apa? Itu jadi pelajaran, jangan sampai terulang lagi. Cuma satu hal, kalau kita mau lihat apakah wanita ini janda baik-baik saja, kita bisa lihat anaknya diurus siapa. Kalau anaknya diurus oleh wanita janda ini, insya Allah dia janda yang baik. Atau ini apakah ayah yang baik atau tidak? Kalau ternyata anaknya dibawa semua sama dia, insya Allah itu duda yang baik. Kalau memang dia bisa ngurus anaknya gitu ya, dan anaknya tidak dibiarkan begitu saja. Atau ada gantian hari, namanya hak asuh bersama antara suami istri, itu juga keputusan yang baik. Intinya apa? Perceraian itu pada akhirnya kalau sesuai dengan aturan syariat, dia akan menjadi produk syariat yang dibenarkan dalam Islam, dan insya Allah barokah juga. Ya, sampai wa iyyatafarraqa yughnihimullahu kullan min sa'atih. Kalau akhirnya suami istri itu bercerai, Allah akan memberikan kecukupan pada keduanya masing-masing. Jadi enggak harus juga ketika bercerai jadi miskin, enggak ya. Kalau memang solusi, maka boleh jadi itu jadi salah satu cara untuk mencapai lagi samara dengan yang lain, boleh jadi. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua tadi, ada dua pertanyaan ya? Ya, yang pertama tadi apa? Ingat gak? Lupa pertanyaan yang pertama. Oh iya, saya teringat, khawatir ya hasilnya ternyata berbeda. Ya, penting untuk kita pahami, kalau dari sejak detik pertama kita ta'aruf sama-sama istikharah, hakul yakin. Kalau kita sama-sama istikharah dan istikharahnya itu melepaskan semua kendali kepada Allah, enggak akan ada sinyal istikharah satu ke kanan satu ke kiri, enggak, pasti sama.
Kalau kata Allah tidak cocok, di kedua orang tadi sinyalnya akan sama. Selama saya jadi mediator ta'aruf, nggak pernah ada sinyal yang beda. Yang laki-laki mau, perempuan enggak, atau sebaliknya, perempuannya mau, laki-laki enggak. Biasanya jawabannya sama. Bahkan ada yang dari duduk pertama kali aja itu kita akan lihat kayak magnet yang bertolak belakang. Itu begitu duduk aja, wah, yang satu manggilnya Pak karena emang duda, yang satu udah serba salah. Udah manggilnya Pak bukan Mas gitu ya. Pak, anaknya berapa? Ah, ini udah nggak bakal ketemu ya. Anaknya itu garing banget pertanyaannya ya. Jadi nggak ada basa-basinya. Itu kejadian. Saya pernah menta'arufkan putri saya dengan seorang duda ya. Karena dudanya soleh banget gitu ya. Sudah kayak anak saya sendiri. Tapi ternyata memang bukan jodohnya ternyata. Ya jadi detik pertama duduk blek nggak nyambung sama sekali. Padahal saya sangat ingin anak saya jadi sama duda itu gitu ya. Tapi ternyata memang dua-duanya ketika kita tanya sampai minta maaf Umi, maaf kok hasil istikharah saya negatif, kata duda itu. Dia sudah menganggap saya ibunya. Saya bilang mohon maaf juga ya, putri saya juga nolak. Jadi ternyata sama. Itu dari ketemuan doang pertama sudah ya. Jadi insya Allah kalau istikharahnya benar jawabannya akan sama. Tadi pertanyaannya 2 ya? Satu lagi ini kalau udah melahirkan. Oh iya, saya rasa tidak ada research secara Islam ya. Itu mungkin research barat, risetnya barat boleh jadi, tapi kalau secara Islam tidak. Secara Islam tidak pernah dijumpai 1 tahun kemudian bosen ya. Karena Rasulullah SAW itu dengan Khadijah, walaupun Khadijah sudah janda 2 kali ya, dan sudah punya anak juga dengan pernikahan sebelumnya. Dengan Rasul anaknya juga 6. Itu bisa disebut bertahun-tahun madu, bukan empedu ya. Walaupun secara interaksi dengan masyarakat jahiliyah luar biasa tekanannya, tapi Rasul ketika sudah punya istri Aisyah sekalipun yang disebut hanya nama Khadijah. Sampai Aisyah cemburu ya dengan orang yang enggak pernah dijumpainya seumur hidup. Khadijah. Wallahu a'lam bishawab. Karena Dr. Yusuf sudah datang, saya mohon pamit. Insyaallah kalau ada pertanyaan nanti kan kita akan buat grup ya. Nantinya insyaallah akan buat grup untuk kelanjutan sharing bisa di grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Ustazah Erika telah memaparkan materi pada hari ini tentang ta'aruf dan walimatul urs. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan grup insya Allah ya, ada grup nanti bisa aktif bertanya. Nanti pertanyaannya bisa langsung dikasih ke Ustazah Erika ya, nanti akan dijawab oleh Ustazah. Alhamdulillah pemateri kedua kita sudah hadir, tapi insya Allah kita ada coffee break sejenak 5-10 menit. Baru setelah itu kita balik lagi biar makin fresh lagi kita mengikuti materi kita yang kedua, yaitu tentang an-nafaqah dan manajemen keluarga dalam rumah tangga. Diharapkan kepada Mbak dan Masnya, para peserta hadir hari ini, Ikhwan dan Akhwat, ya jangan sampai beranjak terlebih dahulu. Ya, karena ini materinya juga cukup bagus, dibawakan oleh spesialis ahlinya, yaitu guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Yusuf Siddiq MA. Ya, insya Allah kita coffee break 5-10 menit. Saya izin undur diri sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.